dan sumber. Pada saat ketika Ibrahim bin Adham sedang mentransfer ilmunya, sedang mengajar kepada para murid-muridnya, maka datanglah seorang laki-laki yang memakai jubah, serban, tangannya memegang tasbih, zikir yang selalu kita gunakan ya. Kemudian dia mengucap salam, Assalamualaikum ya Aba Ishaq. Karena sebutan Ibrahim bin Adham itu bapak dan ibu adalah Aba Ishaq. Ibrahim bin Adham dia menoleh, tapi kemudian dia lanjutkan pengajian yang dia sampaikan. Karena laki-laki tadi merasa bahwa salamnya tidak dijawab, dia merasa tidak dihargai. Akhirnya dia tinggalkan itu majelis Ibrahim bin Adham, dia pergi ke satu pojokan, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian dia menangis sambil berdoa. Setelah itu kemudian balik lagi dia jumpai Ibrahim bin Adham, mengucap salam, Assalamualaikum ya Aba Ishaq. Ibrahim bin Adham hanya menoleh tanpa menjawab. Karena merasa salamnya kedua juga tidak dijawab, maka kemudian laki-laki tersebut berlalu meninggalkan majelis tersebut. Maka begitu laki-laki tersebut berlalu, maka salah seorang muridnya bertanya, maaf Tuan Guru, bukankah lelaki tua yang soleh tadi telah mengucap salam kepada? Apa kata Ibrahim bin Adham? Anakku, kau kenal dengan laki-laki tadi? Tidak. Kau tahu di mana rumahnya? Tidak. Kau tahu apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak. Tapi kenapa kau katakan dia sebagai seorang lelaki tua yang soleh? Maka kata muridnya tersebut menjawab, maaf Tuan Guru, dia memakai jubah, dia memakai serban, tangannya memegang tasbih. Bukankah itu sebagai tanda-tanda kesolehan ada pada dirinya? Maka kata Ibrahim bin Adham kemudian, anakku, kesolehan itu bukan terletak kepada jubah yang dipakai seseorang, bukan terletak kepada serban yang digunakan, bukan terletak kepada tasbih di mana dia pergi dia pegang. Tapi kesolehan itu, wahai anakku, kata Ibrahim bin Adham, terletak kepada pengamalan seseorang terhadap ilmu dan pengetahuan yang dia pelajari, kemudian dia amalkan dalam kehidupan keseharian. Itulah kesolehan seseorang. Oleh yang lain bertanya balik, maaf Tuan Guru, lantas kenapa aku tidak menjawab salamnya? Maka Ibrahim bin Adham kemudian menjawab, wahai anakku, yang dia lakukan, yang dia kerjakan oleh lelaki tersebut, kalau sekiranya dia tahu bagaimana adab terhadap satu majelis, dia tidak lakukan itu. Kalau sekiranya dia mengetahui bagaimana keutamaan duduk di sini dalam satu majelis, dia tidak akan sholat di pojokan berdoa sambil menangis. Maka kemudian muridnya kembali bertanya, maaf Tuan Guru, apakah salah seorang sholat kemudian berdoa, kemudian dia menangis dalam doanya? Maka kata Ibrahim bin Adham, anakku, tak salah kalau seseorang sholat 2 rakaat ataupun lebih, kemudian berdoa sambil menangis, tak salah.
Kalau dia hendak berdoa sambil menangis, lakukanlah di malam hari setelah selesai qiyamul lail. Berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, menangislah anakku, kata Ibrahim. Maka setelah mendapat penjelasan yang demikian itu, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pahamlah anak-anak murid dari Ibrahim bin Adham bagaimana sebenarnya dalam sebuah kegiatan majelis taklim. Dari cerita yang singkat ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Yang pertama, kesolehan bukan dalam pakaian yang kita pakai. Kesolehan bukan tangan yang kemana-mana megang tasbih atau zikir, tapi kesolehan seseorang adalah terhadap pengamalan dari pengetahuan yang dia pelajari, kemudian dia amalkan. Itu kesolehan. Makanya kan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, sambil menunjuk jarinya ila usnutarihi, ke arah dadanya. Takwa itu di sini, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Tapi takwa ada dalam diri seseorang. Jadi kalau begitu maka wajar kalau Ibrahim bin Adham bertanya, wahai anakku, kau kenal dengan dia? Kau tahu di mana rumahnya? Kau tahu apa yang kemudian dia yang kerjakan kesehariannya? Anaknya tersebut mengatakan, muridnya tersebut mengatakan, nggak tahu tuh. Jadi kalau begitu, untuk mengetahui kesolehan seseorang tidak cukup dengan fisik. Kita tidak akan tahu ketika kita baru pertama jumpa, lantas kita katakan dia sebagai orang yang soleh. Kenapa? Apa payahnya kita beli jubah, kita beli serban, ya kita beli baju yang segala macam. 3 aja baju ikan lengkap itu semua. Apa yang kita beli ada di situ. Karena itu makanya di lain yang lain hadis Rasul mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang rupa kamu yang cantik, yang tampan, yang bagus. Allah tidak pandang diri kamu yang memakai pakaian apapun, kekuatan yang ada dalam diri kamu, tenaga yang super powernya luar biasa. Itu gak Allah pandang, kata Rasul. Tapi yang Allah pandang adalah hati dan amal ibadah kamu. Ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dipandang oleh Allah, maka senantiasalah pertama bersihkan hati. Yang kedua, senantiasalah beramal. Apakah amal itu kaitan kepada Allah secara vertikal atau kepada sesama manusia secara horizontal. Artinya apa? Dalam hablum minan nas. Ini senantiasa kita dasari dengan akhlakul karimah. Apakah dalam bentuk kerjasama? Tengok bagaimana kerjasama yang diatur dalam Islam. Apakah dalam bentuk jual beli? Bagaimana jual beli yang diatur dalam Islam? Dan lain sebagainya. Inilah yang menggambarkan kesolehan sebenarnya dalam diri seseorang. Satu. Yang kedua, kenapa Ibrahim bin Adham tak menjawab salam laki-laki tersebut? Ternyata Bapak dan Ibu, salam itu tidak semuanya wajib dijawab. Ya, hukum dasar mengucap salam apa Bapak? Bukan wajib, sunnah. Menjawab salam wajib. Wajib. Wajib baik, wajib kifayah. Wajib kifayah. Artinya satu orang sudah menjawab, lepas kewajiban tersebut. Ini hukum dasar dari menjawab salam. Tapi ternyata bahwa salam itu juga berbeda kondisi dan keadaan akan tergeser dari segi hukumnya. Tadi menjawab salam wajib,
kifayah kita bilang. Artinya kalau tak ada yang jawab, berdosa semuanya. Pertanyaannya adalah, imam atau saya tadi, ketika menutup sholat, saya kan mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang berdosa? Ada bapak yang mengucap salam saya tadi? Tak ada. Siapa yang berdosa? Apakah semuanya berdosa? Nah, inilah yang digambarkan oleh Ibrahim bin Adham tadi itu. Dia dari beberapa pengetahuan, pemahaman. Artinya apa? Tidak semua salam itu wajib dijawab. Artinya ketika seorang salam sebagai penutup dalam sholat, maka salam itu tidak membutuhkan jawaban. Nah, yang kedua, ada salam yang tidak menunggu jawaban. Kita masuk ke areal perkuburan. Kita katakan Assalamualaikum ya ahlal diyar, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita tunggu ada yang menjawab. Atau mungkin sekiranya misal ketika kita masuk itu kan biasanya kalau di depan itu ada tempat istirahat yang selalu digunakan oleh para penggali kubur. Begitu kita masuk, Assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka jawab Waalaikumsalam. Kata yang menggali kubur itu, apakah mereka berpahala? Kenapa? Karena salam yang kita ucapkan itu tidak membutuhkan jawaban. Karena kita arahkan kepada para ahli kubur. Untuk nggak mengamuk yang di dalam kubur tadi, kau jawab itu lagi kata di dalam kubur. Kalau tempat itu dalam menggali kubur itu kan. Jadi itu sebagai sebuah gambaran. Lantas bagaimana apa yang menjadi dasar Ibrahim bin Adham tadi? Dia tidak menjawab salam dari laki-laki tersebut. Ternyata Bapak dan Ibu dalam kitab Al-Azhar Al-Azhar Nawawi, Imam Nawawi ada mengatakan beberapa hal yang terjadi pergeseran dari ucapan salam itu. Begitu juga dari segi jawabannya. Yang pertama kata Imam Nawawi, fa min zalika idza kana al-muslimu alaihi mustaqillan bil bauli aw al jima'i aw nahwihima fa yukrahu ay yusallima alaihi wa yusallima la yustahaqqu jawaban. Sebagian dari demikian itu kata Imam Nawawi, idza kana muslimu, apabila seorang muslim dia mengucap salam kepada orang yang sedang dalam kondisi menunaikan hajatnya, bil bauli, apakah itu buang air kecil, awil jima'i, atau hubungan suami istri, fayukrahu ayusallima alaihi, maka dimakruhkan mengucap salam kepadanya, walau salima la yustahaqqu jawab, walaupun salamnya itu tidaklah ada kewajiban untuk menjawabnya. Maksudnya apa? Kita tahu seseorang sedang menunaikan hajatnya, yang dicontohkan tadi itu, kita ucap salam. Maka ucapan salam kita itu makruh. Fayukrahu alaihi, dimakruhkan atasnya. Ya. Jadi kalau hukum mengucap salamnya ini adalah makruh, la yustahaqqu jawaban, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab. Nah, kan terjadi pergeseran. Berubah hukum tadi itu, yang awalnya mengucap salam adalah sunnah, tapi kemudian berubah menjadi makruh. Yang awalnya menjawab salam adalah wajib kifayah,
Karena awalnya tadi itu adalah makruh, maka tidak ada kewajiban untuk menjawab. Di sini Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kata Imam Nawawi, wa min zalika man kana na'iman aw na'isan. Yang demikian itu juga artinya apa? Makruh, yukrahu alaihi, dimakruhkan ucap salam atasnya. Maka na'iman, kalau ucapan salam itu ditujukan kepada orang yang sedang tidur, aw na'isan, atau orang yang sedang mengantuk. Ya, tidur kawan itu kita assalamualaikum, assalamualaikum, mulai pulang sampai buat yukrahu alaihi, makruh. Ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Udah bangun aja, coba itu udah jadi bangun. Udah, tak usah kita ucapkan salam pula, makruh, gak ada gunanya. Ya. Begitu juga terhadap orang yang sedang mengantuk. Assalamualaikum, makruh. Baik. Dua. Yang ketiga, wa min zalika man kana musalliyan aw mu'azzinan fi hali adanihi aw iqamatihi shalah. Yang demikian itu juga apabila salam itu diucapkan kepada orang yang sedang sholat atau sedang dia mengumandangkan azan fi hali adanihi, sedang azan. Allahu akbar, assalamualaikum, kawan datang masjid bukan masuk. Yukra'u alaihi, dimakruhkan. Kita bertamu, kita tengok dia sedang sholat, kita ucap salam samanya, makruh. Jadi kalau begitu bagaimana? Tunggu sampai dia selesai sholatnya, sampai dia selesai salamnya, salam sebentar, baru. Ini bahasanya apa? Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Tiga. Yang keempat, atau juga salam diucapkan kepada orang yang berada di dalam kamar mandi. Ya, masuk kamar mandi, karena mungkin sesak kali ya, tidur. Assalamualaikum, wahai orang yang di dalam, cepat aku dasar. Datang yang di dalam sama orangnya, waalaikumsalam, wahai orang yang di luar, aku belum siap, sabar. Orang ketemu dengan orang, tidaklah layak, gak etis. Yang mengucap salam gak tahu hukum, yang menjawab salam juga gak ngerti hukum. Udahlah, tergambarkan lagi. Akhir tidak. Kalau orang ngomong katanya qalilul adab, sedikit adab, si meninggal lagi Pak. Kalau dibilang tak beradab, lebih parah lagi. 4. Yang kelima, dimakruhkan juga apabila salam itu diucapkan kepada orang yang sedang makan, tapi dengan ketika dia mengunyah. Assalamualaikum, kawan, waalaikumsalam, nyemprot semua makan dalam mulutnya. Itu dampaknya. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya, Ustaz, kita kan baru ketemu. Ya tunggu dulu, selesai dulu dia mengunyah, udah, kemudian habis dulu telan, nah, barulah ucap salam. Gak apa-apa, walaupun di piring belum habis. Kalau di piring udah habis, mungkin segar pula nawarnya. Kalau mesti ada kan? Iya, duduk, makan. Kan sedang. Ini masih dalam mulutnya penuh, ucap salam. Dia berpikir, tak ku jauh, berdosa pelaku. Ku jauh juga, jangan semprot semua dalamnya. Kenapa demikian? Tidak menempatkan pada kondisinya, pada tempat.
Yang terakhir kata Imam Nawawi, dimakruhkan juga ketika seorang masuk ke dalam masjid sementara khotib sedang membacakan khutbah Jumat, yuqra'u alaihi, dimakruhkan atasnya. Itu membaca khutbah, orang masuk, assalamualaikum, dua ayatnya makruh. Nah, kita kembali dengan yang tadi Bapak dan Ibu. Laki-laki tadi mengucap salam ketika Ibrahim bin Adham dia sedang mentransfer ilmunya kepada murid-muridnya. Kata Imam Nawawi, dimakruhkan juga ketika khatib sedang membaca khutbah. Mereka sedang mentransfer ilmu juga. Karena yang mengucap salam itu dimakruhkan, maka tak ada kewajiban untuk menjawab. Maka Ibrahim bin Adham dia cuma tengok saja, tak dia jawab. Kenapa? Karena mengucap salamnya makruh, maka tak ada kewajiban untuk menjawab. Jadi kan ini sebagai sebuah gambaran Bapak dan Ibu bagaimana keberadaan dalam mengucap salam. Ya, harus kita menempatkan di mana kita mengucap salam. Baik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Ibrahim bin Adham tersebut adalah bahwa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, dia sholat, kemudian dia pergi. Kata Ibrahim bin Adham, kalau dia tahu keutamaan hadir di majelis taklim yang nilainya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah, dia duduk di sini. Maka ketika saya baca ini, Bapak dan Ibu, saya berpikir juga ya Allah, mungkin sedikit baru hadis yang saya baca. Karena yang saya baca itu hadis tentang keutamaan hadir di majelis taklim itu 100 rakaat, mi'atu rakaatin. Kata Ibrahim bin Adham, 1000 rakaat. 1000 itu alfu. Ya, 1000 rakaat lebih baik daripada 1000 rakaat. Terlepaslah dari ini. Yang jelas dia akan jauh lebih baik daripada sholat sunnah. Itulah menunjukkan apa? Mulianya, utamanya, besarnya fadilahnya ketika kita duduk hadir di dalam majelis taklim. Duduk saja pun itu sudah nilainya luar biasa. Apalagi mendengarkan yang disampaikan. Kemudian ketika tak paham ditanya, kemudian begitu sudah paham diamalkan. Masya Allah, luar biasa itu Bapak dan Ibu. Ya. Tentang utamanya kegiatan majelis taklim. Yang ketiga, laki-laki tersebut setelah dia bersolat kemudian dia berdoa sambil menangis. Salahkah berdoa sambil menangis? Tidak, kata Ibrahim bin Adham. Kecuali kalau kita dalam berzikir, misal ya sama-sama nangisnya itu munajat, muhasabah, ya sambil menangis kita. Bagaimana keberadaan doa yang dipimpin munajat yang dipimpin oleh seorang imam, ya, meminta kepada Allah, meleleh, menangis air mata, jawab juga menangis, nggak salah, berarti sama. Nah kata Ibrahim bin Adham, dia di pojok, kemudian dia berdoa sambil menangis, itu nggak etis. Ada apa ini? Kalau menangis dalam kesendirian, ya, yang lain enggak dilakukan, tapi tengah malam sambil melakukan qiyamul lail dalam kesendirian. Di situ kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham.
sulit menangis. Ini gambaran kerasnya hati Bapak dan Ibu. Kalau kita payah menangis, astagfirullah, astagfirullah, nah juga menangis. Jumudul aini min qaswatil qalb. Keringnya air mata, payah menangis min qaswatil qalb, karena kerasnya hati. Jadi kita kembalikan kepada diri kita Bapak dan Ibu. Kira-kira bagaimana? Apakah mudah menangis atau payah menangis? Rasul gak mungkin berbohong. Ya. Rasul gak mungkin berbohong. Kalau payah menangis, hati keras. Contoh begini, mohon maaf. Saya dapat cerita dari sebuah gambaran. Dia pulang dari haji, dia mengatakan, saya bingung melihat orang di sana, sibuk kali menangis. Di Makkah menangis, di Madinah menangis, saya beribadah kok menangis. Kalau menangis ngapain pulang ke sana? Sini udah bisa menangis. Dengan bangganya dia tunjukkan seperti itu. Padahal Bapak dan Ibu, kenapa di dalam Al-Quran itu bahasa Mekah nggak ditemukan? Yang ada adalah Bakkah. Apa itu Bakkah? Tangisan. Maka kalau orang sudah berangkat ke tanah suci, ke Madinah, ke Mekah, tak menangis, mungkin nasibnya lebih malang lagi dari kota Malang. Di sana begitu melihat bagaimana itu Masjid Nabawi, nampak terasa meleleh dia menangis. Masuk ke kota Mekah apalagi begitu nampak Mekah, nampak pula Ka'bah, masya Allah, meleleh, nangis. Bukan dibuat-buat, itu secara spontanitas. Kenapa demikian? Karena memang situ lautan. Mau berangkatnya aja pun kita sudah menangis, apalagi habis sana kan? Oh payah-payah. Jadi menunjukkan apa? Hati yang keras, payah menangis. Wa qaswatul qalb min kasratil dzunub. Ini penyebabnya. Hati keras itu karena banyak dosa. Kalau kita senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah ampunin dan kita akan mudah untuk menangis. Baik, Bapak dan Ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apakah harus kita berdoa sambil menangis? Enggak juga. Ya, enggak juga. Tanya apa? Ya, tempatkanlah pada posisinya gitu aja lah, supaya kita nggak usah berlebih. Dalam berdoa ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sebuah catatan. Ya. Apakah itu? Yang pertama, dalam berdoa itu ada etika. Apa etika dalam berdoa? Di antaranya adalah angkat tangan. Gimana dalam berdoa mengangkat tangan? Kalau kita baca dalam sejarah perang Uhud, itu Rasul mengangkat tangan ini, maaf sampai kelihatan ketiaknya. Jadi kalau begitu salahkah kita berdoa seperti ini? Tidak. Asalkan ada kita dalam kesendirian. Tapi kalau kita berjamaah pula bersama, kita berdoa begini, kawan yang sebelah macam dia saja sudah berdoa, tidak etis. Maksudnya apa? Angkat tangan itu gak salah, cuma gak tempatnya. Orang lain merasa terganggu, orang juga angkat tangan kok. Nah, yang kedua, ada lagi orang berdoa seperti ini. Ada lagi orang berdoa seperti ini. Dikumpulkan dua jarinya. Ada lagi yang berdoa.
lagi orang berdoa tak mengangkat tangannya. Kalau yang tak mengangkat tangan, kalau saya punya pemahaman, ya itulah pemahamannya. Dianggap berdoa itu harus dengan mengangkat tangan. Tapi kalau sudah berdoa gini tapi letakkan di pangkuannya, ini orang yang malas lagi. Dia minta kepada Allah tapi mengangkat tangan saja juga malas. Lantas bagaimana dengan begini? Monggo silakan. Dengan dia begini lebih bagus. Ya, saya sudah pernah membaca sebuah perdebatan kecil. Katanya begini, ngomong, kalau berdoa banyak kita sama Allah, jangan sedikit kali. Allah itu maha kaya. Tidak sedikit kali. Maka dijawab oleh yang berdoa seperti ini, tidak apa-apa sedikit. Yang penting nabung ada tinggal. Timbang berdoa seperti ini banyak, tapi bablas ke bawah. Sampai ada perdebatan seperti itu. Terlepas dari, memang dalam sebuah kitab ada dijumpai dalam berdoa itu ayat biyamidah dengan mengumpulkan dua tangan. Jadi mengumpulkan dua tangan seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian Bapak dan Ibu, yang eloknya sajalah. Kalau nyamannya seperti ini, ya bisa khusyuk, bisa tenang, bisa naik zaunnya, lakukan. Tapi kalau begini lebih mendalam lagi doanya, seakan-akan dekat sekali dengan Allah, lakukan. Ya, karena kita minta kepada Allah sebagai bentuk melakukan terhadap perintah Allah. Perintah Allah itu berdoa padanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku, aku akan perkenankan. Jadi kalau begitu ketika kita berdoa, karena memang disuruh Allah supaya kita berdoa. Dan Allah itu Bapak dan Ibu paling senang kalau diminta. Beda dengan kita, paling gelisah kita kalau diminta orang. Ya kan? Apalagi udah kaitannya dengan ini kan? Apalagi utang. Tak dulu lah. Bisa kali kita. Oke, kepada Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu adab yang pertama dalam hal berdoa. Kemudian dalam berdoa itu hendaknya lah kalau sekiranya kita menggunakan bahasa yang kita paham. Jangan anggar panjang, anggar hebat, anggar segala macam, nggak usah. Ya. Kalau sekiranya kita sholat sendiri, berdoa sendiri, gunakan bahasa yang kita paham. Nggak paham kita dengan bahasa Arab yang menghafal, nggak usah. Bagus dengan bahasa yang kita paham. Tapi tidak salah juga kita berdoa dengan bahasa yang, apalagi doa-doa yang dicantumkan di dalam Al-Quran, itu tentunya lebih bagus. Tapi kalau sekiranya kita tidak hafal, ya udah doa dengan bahasa Indonesia. Nggak paham bahasa Jawa, bantilah. Allah paham bahasa Allah paham. Ya. Itu kalau kita doa dan sendiri. Kalau berdoa kepada dalam sebuah perkumpulan, ada yang memimpin doa, serahkan kepada ahlinya. Maksudnya apa? Yang lebih alim lah dia, yang lebih bagus ibadahnya, yang lebih paham lagi, serahkan. Jangan pula begitu kita diminta oleh orang, kita nggak tahu berdoa, janganlah kakak diambil. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mendengar langsung dari kalau bahasa ininya gitu, saksi peristiwa gitu, ya, saksi peristiwa. Dia mau langsung, Pak ya nggak coba Pak Ustaz, kami diundang marhaban, nah, saya sebutlah tempatnya Politis. Begitu kami sudah selesai baca roti, kemudian baca marhaban, sudah semua kawan ada hajatan, ya. Maka kemudian berdoa. Saya tengok di depan situ ada orang yang bertengok
pakaiannya meyakinkan. Meyakinkan pakaiannya. Jadi saya serahkan, Pak, mohon tutup dengan doa. Diambil mik tadi itu. Kemudian dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus pembukanya. Tapi begitu selesai pembukanya, Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong Nabi Musa. Dalam kebingungan kami tadi, entah apa yang mau diperbuat, datanglah Ali. Dah. Mau saya dipersoalkan. Aja datang kondisi. Makan. Silakan makan. Kawan ini tadi, kalau sekiranya dia ambil mic lagi, kemudian doa lagi, nggak mengerti kawan itu. Tapi nggak berdoa lagi, hajat sohibul bait belum didoakan. Ini kan dilema kan, Pak? Padahal sebenarnya yang paling utama itu ketika kita diundang, kita bilanglah untuk berdoa, untuk kenduri atau apa segala macam. Dengarkan apa yang menjadi hajat ahli bait, dan inilah tugas yang paling berat yang membawa doa. Terkadang mohon maaf Bapak dan Ibu, saya dah hadir di situ berapa kali disampaikan hajatnya ini ada 3 sampai 4. Yang membawa doa umum. Masya Allah. Enggak coba ahli bait tadi dihadirkan kita, dia undang kita Bapak dan Ibu. Setelah acara disajikan makanan, minuman ringan, dikasih berkat lagi, dibawa pulang untuk makan beserta dengan keluarga. Tapi ternyata ya, apa yang menjadi hajat nggak kita doakan, gimana itu? Jadi kan itu makanya inilah yang berat itu. Jadi Pak Ustaz gimana kalau sekiranya nggak ngerti menggunakan bahasa Arabnya untuk menggunakan, pakai bahasa Indonesia. Oh, payah kali sih. Gunakan aja bahasa Indonesia. Sama dengan tadi. Ya awalnya bahasa Arab, kemudian di tengah bahasa Arab lagi apa lagi? Dia bisa menggunakan bahasa Arab yang paham. Kemudian ada lagi ajarnya, apa ajarnya? Pakai nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Indonesia gunakan. Tidak salah. Kita diundang wajib memperkenalkan hajatnya. Itu di dalam memenuhi undangan. Baik. Di dalam berdoa kalau secara berjamaah, maka serahkanlah kepada orang yang ahlinya. Jadi kalau begitu ternyata Esi. Seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Adam tadi kan, kenal dengan dia enggak, tahu banyak enggak, tahu apa perbuatan enggak. Ternyata esi tidak menunjukkan yang sebenarnya. Tadi esinya meyakinkan disuruh megang ping suruh berdoa, ditarik ternyata Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Apa penting? Apa dan Ibu jemaah sekalian yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab dalam berdoa itu yang harus diingat bagaimana dalam ketika berdoa. Lantas bagaimana kalau sekiranya berdoa itu kepada ahli bait yang hajatnya itu bertentangan dengan hukum Islam? Apa contohnya? Dia membuka, apalah kita bilang ya, kalau area perjudian udah jelas sekali lah. Kita bilang saja klub malam. Kalau klub malam itu kan udah identiknya dengan kemaksiatan kan, diskotik malam itu kan identik dengan kemaksiatan. Jadi bagaimana memenuhi hajatnya? Inilah yang harus dijaga. Hajat sih boleh hajat, tapi kalau sudah bernuansa dengan kemaksiatan,
tak usah penuhi hajat tersebut. Kenapa? Dengan kita memenuhi hajatnya tersebut, berarti kita sudah bersubahan dengan mereka. Berarti sudah bersubahan dengan mereka. Sudah tahu kita itu apa kegunaannya. Memang dia bagus, ya, bagus dia dipanggilnya ustaz, dipanggilnya ini untuk berdoa. Cuma usahanya yang seperti itu, udah ngerti kita. Jadi tidak, artinya tidak semua hajat itu wajib dipenuhi. Tengok apa yang jadi. Kalau hajat itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, aku sudah jelas berboleh ke rumah syaitan, maka tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Kepada ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi bahwa dalam berdoa maka kita juga harus bisa mengerti etika dan tata cara. Itu saja kaji kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau dipertanyakan, monggo silakan Bapak. Ya, silakan. Tentang takwa, Ustaz, bahwa Ustaz katakan takwa itu tidak terletak pada pakaian, tidak terletak pada sorban, pada jubah dan lain-lain. Takwa itu terletak di hati, di dada. Lalu kalau